Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah materi dalam bentuk video yang berjudul tentang model ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saat ini saya berada di kelas 1 Manajemen 4 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Ramli. Saya akan menjelaskan tentang model matematika. Model matematika merupakan suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Tujuannya untuk memudahkan hubungan di antara variabel dengan cara memilih dari sekian banyaknya variabel. Variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah suatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel endogen merupakan variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh di dalam model. Variabel eksogen merupakan variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh di luar model, berdasarkan data yang ada. Yang kedua yaitu konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata, tunggal, yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah angka pengali terhadap variabelnya, misal 2P, 2X. Yang keempat, parameter. Parameter adalah suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu, dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lainnya. Biasanya dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani atau Arab. Baiklah, materi selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan di sini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Untuk contoh dari simbol dari persamaan tersebut bisa kita lihat dari gambar di samping. Untuk pertidaksamaan adalah kalimat yang memuat tanda ketaksamaan. Ketaksamaan di sini memiliki 4 simbol. Yang pertama, lebih dari, kecil dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalimat tertutup di sini adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Seperti contoh soal di samping, 4 akar 4 sama dengan 256. Jika kita cari hasil dari 4 akar 4, hasilnya memang 256, dan ini bisa kita tentukan kalimat yang benar. Yang kedua, yaitu 2 kurang dari 1. Dari sini kita bisa menentukan kalimat ini salah, karena ini menyalahi aturan. Yang benarnya adalah 2 lebih dari 1. Untuk kalimat terbuka di sini adalah kalimat yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Seperti contoh yang di samping, X min 2 sama dengan 1. Hasil dari 1 ini kita tidak bisa menentukan benar atau salah dari jawabannya. Logaritma. Logaritma merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan, maka bentuk tersebut dapat ditulis dalam bentuk logaritma menjadi dengan A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Keterangan: A sama dengan baris logaritma, B sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya, C sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Sebagai contoh, misalkan diberikan 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Sebagai contoh, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka dalam bentuk logaritma menjadi log 1000 sama dengan 3. Selanjutnya, adapun sifat-sifat logaritma seperti yang ada di gambar berikut.
Kaidah pangkat. Yang pertama, bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Contohnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang ketiga, 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Contohnya, 0 pangkat 3 sama dengan 0. Yang keempat, bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Sama dengan 1 per 9 sama dengan 9 pangkat min 1. Yang kelima, bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat dari akarnya. Sedangkan suku berbagi menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan. Rumusnya, X pangkat A per B sama dengan B akar X pangkat A. Contohnya seperti ada yang digambar. Yang keenam, bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Rumusnya, X per Y pangkat A sama dengan X pangkat A per Y pangkat A. Contohnya seperti yang ada di gambar. Yang ketujuh, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkat-pangkatnya. Rumusnya, X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat AB. Contohnya ada di gambar. Yang kedelapan, bilangan dipangkatkan pangkat-pangkat adalah bilangan berpangkat ke hasil pemangkatan pangkatnya. Rumusnya, X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C. Contohnya ada di gambar. Yang kesembilan, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Rumusnya, X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B. Contohnya seperti ada di gambar. Yang ke-10, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi hasilnya berbeda adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Rumusnya, X pangkat A dikali Y pangkat A sama dengan XY pangkat A. Contohnya ada di gambar. Yang ke-11, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Rumusnya, X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A kurang B. Contohnya ada di gambar. Yang ke-12, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Rumusnya, X pangkat A dibagi Y pangkat A sama dengan X per Y pangkat A. Contohnya ada di gambar. Yang selanjutnya, akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenan dengan bilangan pangkatnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X, dikalikan sejumlah bilangan tertentu sebanyak, katakanlah A kali, maka kita dapat menulisnya menjadi XA sama dengan X disebut basis dan A disebut pangkat. Kaidah pemakaran. Yang pertama, akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan A akar M sama dengan X jika X pangkat A sama dengan M. X adalah basis. Maka B akar X sama dengan X pangkat 1 per B. Sebab X pangkat 1 per B pangkat B sama dengan X pangkat B per B sama dengan X pangkat 1 sama dengan X. Dalam hal ini, X pangkat 1 per B adalah basis. Yang kedua, akar dari sebuah bilangan berpangkat adalah bilangan itu sendiri berpangkat pecahan. Dengan pangkat dari bilangan bersangkutan menjadi suku terbagi, sedangkan pangkat dari akar menjadi suku pembagi. Rumusnya, B akar X pangkat A sama dengan X pangkat A per B. Contohnya, 5 akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 sama dengan 1,55. Yang ketiga, akar dari suatu perkalian bilangan adalah perkalian dari akar-akarnya. Rumusnya, B akar XY sama dengan B akar X dikali akar Y. Contohnya ada seperti di gambar. Yang keempat, akar dari sebuah bilangan pecahan adalah pembagian dari akar suku-sukunya. Rumusnya, B akar X per Y sama dengan B akar X per B akar Y. Yang kelima, kaidah penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar. Bilangan-bilangan terakar hanya dapat ditambahkan atau dikurangi apabila akar-akarnya sejenis.
Yang dimaksud dengan akar-akar sejenis ialah akar-akar yang pangkat dan radikalnya sama. Jumlah selisih bilangan-bilangan terakar adalah jumlah atau selisih koefisien-koefisiennya yang terakar. Rumus dan contohnya ada di gambar. Yang keenam, kaidah perkalian bilangan perkalian terakar. Hasil kali bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangannya. Hanya dapat diberlakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Rumusnya, B akar X dikali B akar Y sama dengan B akar XY. Contohnya, 3 akar 8 dikali 3 akar 64 sama dengan 3 akar 8 kali 64 sama dengan 3 akar 512 sama dengan 8. Yang ketujuh, akar ganda dari sebuah bilangan adalah akar pangkat baru dari bilangan bersangkutan. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali pangkat dari akar-akar sebelumnya. Rumusnya, B akar C akar XA sama dengan BC akar XA. Contoh, akar 3 akar 15.625 sama dengan 2 kali 3 akar 15.625 sama dengan 5. Yang ke-8, kaidah pembagian bilangan terakar. Hasil bagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil bagi bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Rumusnya, B akar X per B akar Y sama dengan B akar X per Y. Contohnya, 3 akar 8 per 3 akar 68 sama dengan 3 akar 8 per 64 sama dengan 3 akar 1 per 8 sama dengan 0,5. Sekian penjelasan saya tentang pangkat dan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, sampai Z. Objek-objek himpunan ini ditulis di antara dua kurung kerawal atau dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti A di dalam kurung sama dengan di dalam kurung kerawal 1 sampai 9 karena itu kurang dari 10. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kerawal. Contohnya, D sama dengan kurung kerawal X, tanda mutlak X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kemudian, himpunan lepas. Himpunan lepas itu adalah dua himpunan yang tidak kosong. Dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya, himpunan L sama G. Himpunan L yaitu mempunyai anggota 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, sedangkan yang G 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maka antara himpunan L sama G itu himpunan yang saling lepas karena anggotanya tidak ada yang sama, ya kan? Kemudian himpunan tidak lepas. Himpunan tidak lepas itu adalah dua himpunan yang tidak kosong, dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contohnya himpunan Pi sama Q. Himpunan Pi mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang Q 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itulah kan. Jadi himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggotanya yang sama seperti 2, 4, 6, 8. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota mempunyai A juga menjadi anggota himpunan B. Contohnya
S semesta di dalam kurung karawannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A dan himpunan B. Himpunan A mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan B mempunyai anggota 1, 2, 3 dan 4. Jadi seperti itulah ya. Kemudian rumus banyaknya himpunan bagian, yaitu jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak N dalam kurung A pangkat, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2N pangkat A. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Seperti nomor 1, di dalam himpunan A sama dengan anggotanya ada A, B, C, D. Sedangkan yang nomor 2 yaitu himpunan B mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya tuh yang nomor 1 N pangkat A sama dengan 3 karena ia mempunyai anggota 3 A, B, C, D, berarti 3. Yaitu 2 pangkat 3, jadi ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali berarti sama dengan 8. Kemudian himpunan sama. Himpunan sama itu dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contoh seperti himpunan A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan yang B adalah U, A, I, O, E. Hurufnya sama, jumlahnya sama. Itu dikatakan himpunan sama. Himpunan ekuivalen adalah dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi benda ada yang tidak sama. Bendanya tidak sama, seperti Pi sama Ki. Himpunan Pi sama Ki. Pi adalah A, I, U, E, O, sedangkan Ki adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti anggotanya tidak sama. Ya kan? Bendanya tak sama tetapi jumlahnya sama. Kedua himpunan Pi dan Ki anggota-anggotanya tidak sama tetapi jumlah anggotanya sama, gitu kan? Irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan adalah contohnya Ki sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi A irisan seperti huruf N menjadi himpunan B sama dengan 1, 3, 5. Kenapa dikatakan 1, 3, 5? Karena A dengan B ini sama. 1 ada yang di B dan 3 ada di A, ada di B, dan yang 5 ada di A, ada di B. Kemudian kalau irisan gabungan itu dua himpunan itu seperti rumusnya itu A, kemudian lengkuk macam huruf U, kemudian himpunan B sama dengan, contohnya ya, contohnya 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 9 aja, karena yang di himpunan di atas tadi cuma sampai 9. Jadi udah ditaruhkan semua. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekianlah presentasi kami pada kali ini. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menjadi ilmu yang lebih bermanfaat bagi orang lain juga. Saya sebagai moderator izin undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.